Kita ini semua masing-masing punya masalah, saudara. Saya percaya masing-masing kita punya masalah. Dan masalah itu kalau misalnya kita serahkan dengan Tuhan, kita libatkan Tuhan di dalam setiap permasalahan kita, di dalam pergumulan kita, saya percaya pasti ada jalan keluar di dalam Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan di dalam Tuhan. Itu sebabnya tema kita pada malam ini yaitu tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya dikatakan juga dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan bahwa di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi betul-betul kita ini nggak bisa mengerjakan apa-apa tanpa Tuhan. Alkitab juga mencatat di dalam Yakobus 4 mengatakan dengan jelas, jangan melupakan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita. Apapun yang kita akan kerjakan, baik itu di dalam sekolah, baik itu di dalam pelajaran kita sekalipun, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, apapun yang kita kerjakan, saya percaya libatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita. Saya percaya pada saat kita melibatkan Tuhan, Tuhan akan beracara. Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan membawa kita. Tuhan akan membawa kita akan naik dan tidak turun. Tuhan akan menjadikan kita kepala bukan ekor. Tetapi satu hal yang kita mau belajar pada malam ini, saudara. Yang namanya dari Petrus, saudara. Saya belajar dari Petrus. Petrus itu boleh bilang Simon Petrus ini betul orang yang keras. Tetapi kita boleh belajar, saudara. Secara manusia, pada saat dia sebelum diangkat menjadi penjala manusia, dia adalah penjala ikan. Di sini kita lihat di dalam Lukas 5 ayat 4. Dikatakan, saudara. Kita buka Lukas 5 ayat 4. Kita belajar di Simon Petrus pada malam ini. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Yesus berkata kepada Simon untuk menebarkan jalannya. Dalam hal ini apakah Yesus tidak tahu kalau Simon itu nelayan? Saya percaya Tuhan Yesus tahu dia nelayan. Dan Tuhan Yesus tahu sampai di mana kemampuan dia. Tetapi di situ kita lihat Simon Petrus dikatakan apa? Tuhan, sudah semalam-malaman aku menebar jalan. Tidak ada ikan yang aku dapat. Secara manusia dia mau tunjukkan, Tuhan, aku ini bukan orang bodoh loh Tuhan. Aku ini udah pengalaman Tuhan. Sehari-hari aku ini pokoknya di laut terus. Aku ini nelayan. Nggak usah Tuhan ajarin aku. Tetapi satu hal yang saya belajar dari Simon Petrus, saudara. Seringkali ini juga mengalami hal yang sama dengan kita. Pada saat kita betul-betul kita minta tolong pada Tuhan, kita serahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Selalu kita datang dengan segala semua yang kita miliki dalam arti kata, Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Tapi aku mau Tuhan, engkau harus berbuat ini, engkau harus berbuat itu. Dengan caraku sendiri. Tuhan tidak akan pernah bekerja, saudara. Selama kita turun tangan, Tuhan tidak pernah campur tangan. Tetapi saya percaya pada saat kita betul-betul menyerah dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan turun tangan. Di sini kita lihat apa yang dikerjakan Simon Petrus pada saat itu, saudara. Dia katakan di ayat 5, Guru, saya ulangi lagi, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya pada saat betul-betul kita sudah tidak ada pengharapan lagi. Pada saat kita betul-betul mengalami jalan buntu dalam kehidupan kita. Tetapi pada saat kita berserah pada Tuhan dan Tuhan berbicara sesuatu pada kita untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Saya percaya pasti ada mujizat di dalam semuanya itu. Dan pasti ada rencana Tuhan yang indah dalam setiap kehidupan kita. Kadang-kadang kita tidak melihat, saudara. Karena kita tidak percaya. Tetapi di sini dilakukan apa pada saat itu? Simon Petrus pada saat dia bilang apa? Karena engkau yang menyuruhnya. Karena engkau yang menyuruhnya. Aku akan membuatkan jala juga. Saya percaya dia pada saat itu Simon Petrus dia punya kepercayaan yang luar biasa dalam Tuhan. Kalau dia nggak percaya, nggak mungkin dia menebarkan jalan. Ini yang harus betul-betul kita lakukan pada saat kita melihat mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kita. Satu hal yang kita harus lakukan apa? Percaya. Tetapi tidak hanya bisa pada saat percaya kita kepada Tuhan, tetapi itu harus dibarengi dengan iman. Rangka iman ini penting, saudara. Saya percaya tidak akan terjadi mujizat kalau Simon Petrus tidak menebarkan jalannya.
apa yang disuruh Tuhan. Dia boleh percaya. Saya percaya Tuhan mampu untuk melakukan. Tapi maaf Tuhan, saya nggak mau untuk melakukan. Tidak akan pernah terjadi mujizat. Tetapi kita lihat di sini bersama-sama Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ini sering yang kita lakukan sama dengan Simon. Selalu bicara dulu tanpa berpikir. Seperti tadi katakan, semalam-malaman aku sudah melakukan. Tetapi tidak ada ikan yang aku dapat. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Satu kepercayaan yang luar biasa dari Simon Petrus. Dan dia mulai dengan langkah iman. Dia menebarkan jalannya. Maka mujizat terjadi. Sehingga jala itu boleh penuh dengan ikan-ikan. Sampai ke kapalnya itu hampir karam. Alkitab mencatat. Berkat Tuhan itu luar biasa. Pada saat kita mengikut Tuhan. Saya tahu tujuan kita hidup, tujuan kita mengiring Tuhan itu bukan berkat. Tetapi kita untuk menyenangkan bagaimana hati Bapa itu disenangkan. Disukai di dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang saya mau belajar. Berkat itu hanya bonus, saudara. Di sini kita lihat saudara yang kasih Tuhan. Bukan hanya dia percaya dan dia melangkah dengan iman. Akhirnya dia dan kawan-kawannya melihat mujizat. Ayat 6, saudara. Lukas 5 ayat 6 dikatakan apa? Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan bahwa ayat di atas menjelaskan bahwa setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukan maka mujizat terjadi dalam hidup kita. Kita dapat belajar dalam hal ini bahwa kita butuh Tuhan. Tidak bisa pakai kekuatan kita, saudara. Manusia terbatas dengan kekuatannya, saudara. Apa yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita? Semua saya lihat pada saat-saat ini, akhir-akhir ini, banyak. Makanya saya bersyukur pada Tuhan. Saya udah bilang di mana-mana ini. Saya bilang, jemaat berapa Pak di gereja? Saya cuma bilang satu keluarga, nggak lebih saya bilang. Ya kadang-kadang adalah 2 yang datang saya bilang. Itu puji Tuhan. Tetapi karena saya punya prinsip, saudara. Jangan menjadikan orang itu jemaat, saudara. Saya selalu menjadikan apa yang Tuhan pimpin saya. Tuhan berikan visi pada saya. Menjadikan murid yang melayani. Mempersatukan gereja Tuhan di akhir zaman. Itu 2 hal yang saya pegang terus. Sampai saat sekarang pada saat saya berdoa. Saya tanya visi Tuhan untuk gereja Tuhan. Yang Tuhan percayakan. Itu 2 hal itu yang saya pegang. Pada saat ini saudara saya tidak pernah. Jadi saya kalau pada saat saya melayani orang. Saya tidak pernah memasukkan orang itu untuk menjadi jemaat saudara. Tetapi satu hal. Saya tanya, di mana kamu tinggal? Bertumbuhlah di sana. Ada gereja Tuhan pasti di sana yang bisa bertumbuh. Kecuali kalau dia paksa untuk dia boleh datang, silakan. Jadi setiap ini, puji nama Tuhan, rumah yang kami tinggali ini, setiap hari ada orang yang minta didoakan. Saya bersyukur pada Tuhan. Saya bersyukur pada Tuhan. Secara kasat mata mungkin orang lihat, wah cuma itu. Nggak apa-apa. Tuhan nggak ngelihat yang seperti itu. Tuhan tidak pernah ngelihat kuantitas, tetapi Tuhan lihat kualitas. Saya percaya puji nama Tuhan tanpa Tuhan. Makanya saya bilang dari mulut ke mulut Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Banyak orang-orang datang saya bersyukur dari gereja-gereja lain. Saya bilang saya bersyukur biar Bapak Ibu kembali lagi ke gereja masing-masing supaya Bapak Ibu boleh menjadi berkat di sana. Dan saya bersyukur pada Tuhan. Dan di sini kita lihat tanpa Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa, saudara. Secara manusia betul-betul saya juga nggak tahu mau kemana, saudara. Saya udah bersyukur. Udah pernah sharing juga waktu itu hari saya nggak pernah lupa saya sampai tidur sampai jam 3 pagi waktu di Medan dengan Rudi dan ngobrol-ngobrol ya kan saya juga curhat masalah soal gereja bagaimana ini ya puji nama Tuhan doakan saya memang bukan panggilan gembala saya mau serahkan gereja ini pada seseorang dan saya udah janjian nanti Rabu pagi jam 6:30 saya akan bertemu dengan hamba Tuhan ini saya mau serahkan semuanya saya bilang supaya saya betul-betul dan memang betul-betul saya tahu kalau bisa mau cerita panjang saudara saya tadi udah cerita sedikit banyak dengan Shirley saya bilang inilah yang kejadiannya saya itu boleh bilang ibarat orang memang saya bilang Alkitab mengingatkan kita cerdik seperti ular tulus seperti merpati kalau kita cerdik doang seperti ular lama-lama jadi penipu saudara tetapi kalau kita cuma tulus kita ini lama-lama kita ditipu terus saudara jadi saya bilang kalau kok ada pekerjaan Tuhan saya jalani apapun siapapun yang minta tolong sama saya ayo Pak ini ada pekerjaan Tuhan gimana apa bisa Bapak bantu bisa dan singkat cerita pada saat itu saya bilang aduh saya mau diminta tolong Pak gimana kita mau bangun gereja ini pas pada saat 10 bulan saya bilang Tuhan bagaimana ini katakan sama mereka yang minta tolong saya 2 orang minta tolong saya S2 dan S3 saudara
teologi ya. Saya bilang, ini kita bukan main gereja-gerejaan. Kita mesti ada legalitas. Bagaimana saya bilang? Terserah kalian. Karena nanti kalian yang teruskan, bukan saya. Jadi kita udah settle, udah ada musik segala semuanya udah lengkap, kalian yang maju ini. Tahu-tahu pas pada saat mereka bilang, wah Pak nggak tahu Pak. Sebelumnya mereka, saya punya kenalan, saya punya ini. Saya bilang andalkan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Selalu saya tekankan. Dan di sini saya lihat betul-betul Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Pada saat penghabisan gereja, 2 minggu kemudian ditinggal betul-betul mentah-mentah saya. Ditinggal. Saya bilang Tuhan gimana? Sampai saya bilang Tuhan secara manusia saya mau lari. Mau lari bukan lari dari panggilan. Tetapi saya mau tutup ini gereja. Tetapi Tuhan bilang sama saya, kamu bukan buka warteg. Bukan buka warung Tegal. Yang hari ini buka besok tutup. Ini pekerjaanku. Saya di situ betul saya tersungkur saudara. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya bilang ya Tuhan ampuni aku. Dari setiap itu saya berjalan terus bertiga. Saya dengan anak saya yang paling kecil, Jaden, istri saya, setiap itu maju terus apapun yang terjadi. Mau cuma jadi pagi jam 6, keluarin semua alat-alat. Keyboard, drum, mixer, speaker, semua full. Pas itu gak ada yang datang sama sekali. Bukan cuma sekali, 2 kali, sering kali. Tapi saya tetap bayar. Saya percaya karena Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang mencukupkan semuanya. Pada saat itu cuma berdoa. Saya ini pulang, masukin lagi barang-barang ke gudang. Begitu seterusnya. Dan sampai ini, ya puji Tuhan, bisa berjalan sampai 3 tahun lebih, saudara. Di luar yang perintisan 10 bulan. Dan di situ saya lihat betul-betul. Saya bilang, Tuhan, apa sih maunya Tuhan? Dan tadi saya sempat juga bilang dengan Shelly, kenapa kamu nggak ngomong waktu di Medan, saya bilang, di sini di Kalang. Saya jujur, saya minta peneguhan, bukannya apa-apa. Jangan sampai saya juga salah jalan. Karena saya percaya, hamba-hamba Tuhan juga dipakai untuk menyampaikan suara Tuhan. Dan saya betul-betul rindu, saya betul-betul menyerah. Apa yang mau jadi kerinduan, saya nggak pernah pusing, saudara. Dan saya tahu memang panggilan saya. Makanya saya nggak pernah mau stres karena apa? Saya tahu saya bukan panggilan gembala. Saya rindu betul-betul semuanya ini boleh berjalan dengan apa maunya Tuhan. Kembali saudara kasih Tuhan. Di sini kita lihat Simon Petrus, bukan hanya dia egois, dia memikirkan diri sendiri. Pada saat dia setelah diberkati, dia panggil semua teman-temannya untuk bersandar ke dekat perahunya. Karena apa? Untuk mereka juga mengambil bagian. Untuk mereka juga boleh menikmati berkat yang ada, saudara. Itu sebabnya saya katakan, kita dipanggil untuk diberkati, untuk memberkati orang lain. Bukan hanya untuk pribadi kita, tetapi kita juga mesti lihat sekitar kita. Puji nama Tuhan, saya bilang Tuhan, kalau misal aku udah keluar dari gereja, apa yang aku harus kerjakan? Aku nggak mau nganggur Tuhan. Aku tahu Engkau adalah Allah yang kreatif, Allah yang luar biasa, yang punya tujuan. Saya Tuhan percayakan untuk saya boleh melayani pelaut-pelaut yang ada di Batam. Beberapa waktu yang lalu, saya cerita, emang betul-betul Batam ini, jangan cuma enaknya aja yang didengar. Yang nggak enaknya juga mungkin bisa kita tahu juga. Kadang-kadang ada orang yang mati di halte bis, nggak tahu tujuannya apa. Sampai di situ kirim Facebook di foto, cuma dia bilang, Opung, bukan caranya engkau mati begini. Ini semua cuma pilihan, Opung. Kalau engkau mati, itu pilihan, Opung. Sebenarnya engkau bisa selamat. Tetapi siapa yang berikan tahu untuk mereka jalan keselamatan itu, saudara. Dan saya juga bersyukur pada Tuhan. Bagaimana kehidupan pelaut yang ada di Batam ini. Bukan hanya Batam, kita tahu bagaimana kehidupan pelaut. Itu yang betul-betul kita yang notabene-nya udah yang namanya udah jelek. Nggak ada nilai plus dalam kehidupan pelaut. Dari situ kita lihat banyak orang-orang tua yang saya ketemu cuma untuk ngupas bawang, nggak lebih dari itu, saudara. Di masa tuanya, keluarga udah ditinggalkan. Karena apa? Dia malu untuk kembali. Karena pada waktu masa mudanya, dia tidak pernah ingat keluarga. Nggak mungkin mereka kembali. Tetapi satu hal saya bilang, Tuhan, izinkan aku melayani Tuhan. Untuk apa? Untuk mereka tahu jalan keselamatan itu, Tuhan. Soalnya banyak kita lihat. Dan bukan hanya itu, saudara. Ada juga yang mati. Yang namanya di hutan-hutan itu di tempat sepi. Saya bukan mendramatisir keadaan ini. Saudara bisa cek. Saudara bisa cek di Batam ini. Apalagi tadi juga dikatakan juga sama siapa Shirley juga. Prostitusi yang terbesar di Indonesia di Batam. Saya bilang, ya betul. Tetapi sekarang ini udah banyak orang yang pulang. Saya juga rindu sebetulnya. Tetapi inilah tugas kita. Tugas kita, saudara. Memang nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Saya nggak perlu dilihat.
manusia. Tetapi ini yang saya mau bagikan bagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah kembali saudara kasih Tuhan. Bahwa kita ini sebagaimana juga Simon Petrus. Dia tidak egois. Tidak memikirkan dirinya sendiri. Pada saat itu saudara apa yang dilakukan Simon Petrus pada saat itu? Dia bilang apa? Yesus bilang apa? Sekarang ini engkau dipanggil bukan menjadi penjala ikan. Tapi penjala manusia. Saya percaya. Kalau Tuhan yang menyuruh. Maka Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Tuhan yang akan bertanggung jawab untuk hidupnya. Selama itu saudara. Dikasih Tuhan. Kita lihat. Kembali. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 yang tadi kita buka. Kita baca sama-sama. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Akulah pokok anggur. Saya percaya kalau kita nempel dengan pokok anggur yang benar yaitu Yesus Kristus Tuhan. Maka kita ranting-rantingnya kita akan mendapat asupan. Kita akan mendapat makanan yang luar biasa daripada Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam dia dan dia di dalam aku. Makanya di luar aku engkau tidak buat apa-apa. Tetapi pada saat kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kita. Kita akan berbuah banyak. Apa yang kita bisa hasilkan di dalam kehidupan kita? Hanya satu saudara. Yang kita bisa lihat. Kasih itu yang tidak pernah habis dari Tuhan. Karena Allah adalah kasih. Kalau kita betul-betul kita bisa berbuah. Kita pasti berbuahnya kasih saudara. Dan kita bisa memperhatikan orang lain. Udah bukan zamannya kita untuk egois. Kita memperhatikan diri kita sendiri. Saya betul-betul diingatkan di dalam Matius 25 ayat 40. Maaf. Maaf sekali lagi minta maaf. Banyak gereja Tuhan yang lupa akan ayat itu saudara. Segala sesuatu yang kau lakukan bagi saudaraku. Yang paling hina sekalipun kau lakukan untuk aku. Itu pelayanan langsung kepada Tuhan, saudara. Karena Tuhan sendiri yang berkata, segala sesuatu yang kau lakukan bagi saudaraku yang paling hina sekalipun, engkau lakukan untuk aku. Kalau kita melayat, kita pergi ke orang-orang di penjara, kita itu melayani Tuhan, saudara. Kalau kita berdoa untuk orang-orang sakit dimanapun, itu melayani Tuhan, saudara. Saya bersyukur pada Tuhan, masih ada saksi. Di sini Kumala masih ada. Pada saat itu saya berdoa. Saya pulang dari penjara. Melayani di penjara. Terus gitu saya bilang, Tuhan, aku mau melakukan itu Matius 25 ayat 40 Tuhan. Aku gak puas Tuhan hanya untuk melayani di penjara. Aku cuma sharing. Aku memberkati mereka. Itu gak puas aku. Jadi apa? Aku mau berdoa untuk orang-orang sakit di rumah-rumah sakit. Tetapi di sini terlalu banyak birokrasinya kalau di Indonesia. Saya mesti punya kartu penginjil dari Bimas Kristen dari Depak dan mesti di sana lagi tanya lagi ini dari gereja mana ini mesti ada jamnya ini lagi. Aduh saya bilang pusing Tuhan. Tetapi puji nama Tuhan, setelah 4 hari saya minta itu keluar dari pelayanan di penjara, saya bilang Tuhan tolong Tuhan tuntun saya. 4 hari saya dapat telepon dari teman saya satu kelas saya dulu di SMA. Dia bilang begini, bro, kan lu lagi di Batam kan? Iya, kenapa? Coba datang dulu ke sini, ke Singapura. Kan gak jauh bro, katanya. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak punya uang Tuhan. Aku cuma butuh 500.000. Puji nama Tuhan. Tuhan kirim 500.000 pas. Saya beli tiket 300.000 pulang pergi, naik ferry. Habis itu saya pergi pelayan ke itu. Saya langsung ke NUH. Dan saya tahu itu hari di grup bahwa maminya Kumala masih sakit. Saya nggak lupa. Ya kan? Sampai saya ingat akhirnya saya pergi sana juga ke Green Acre segala semua lah. Saya tahu jadi rumah sakit itu Mount Elizabeth, saya tahu semua. Nah, jadi pergilah, itu banyak sekali orang-orang yang perlu didoakan. Dan saya nggak lupa betul. Berapa hari kemudian saya disuruh datang lagi, ada yang memberkati saya dengan gitar listrik karena dia tanya, bro, rencana gimana? Nggak ada rencana mau buka gereja? Oh, kita lagi merintis, saya bilang. Jadi gimana? Ada alatmu? Ya kalau gitu belum ada. Oh yaudah nanti datang. Dan itu saya betul-betul udah kayak apa namanya satria bergitar saudara. Saya bawa gitar kemana-mana gitu ke rumah sakit. Saya cuma taruh di lobi di itu. Saya cuma bilang Tuhan ini milikmu Tuhan. Aku cuma percayakan. Aku cuma mau doain orang sakit masuk ICU. Mau di mana segala semua itu aja keluar lagi. Dan puji nama Tuhan nggak hilang tuh gitar.
Dan saya bersyukur pada Tuhan. Dan itu bukan hanya itu aja saudara. Saya bilang, Tuhan, aku mau memberi makan. Karena firman Tuhan bilang katanya, pada saat kapan aku memberi kau makan Tuhan? Pada saat kapan aku bisa ketemu engkau? Ya pada saat orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Dan saya bersyukur pada Tuhan. Mungkin akhir-akhir ini saya belum bisa jalankan lagi saudara. Karena waktu itu juga ada keadaan COVID semua sekarang ini. Jadi persulit, tapi ya saya akan coba lagi. Dan itu luar biasa saudara. Kenapa? Saya lakukan bagikan itu untuk bagi orang-orang miskin. Dalam mereka kata orang-orang susah yang notabene mereka yang muslim. Dan mereka terima. Mereka terima. Dan saya bersyukur, saya bilang pada saat satu hal yang saya mau cerita. Pada saat saya bagikan itu ada satu orang tukang koran, orang tua, dia bilang, Pak boleh saya minta satu lagi Pak. Untuk istri saya di rumah silakan Pak. Dan habis dia taruh itu dia, aduh saya betul menangis dalam hati saya. Karena apa? Saya lihat dia menengadakan tangannya ke atas. Dia berdoa sekalipun dia berseru menurut agamanya. Tetapi saya percaya, sampai saya bilang sama teman saya bilang ini luar biasa. Ini doanya ini lebih luar biasa daripada hamba Tuhan yang besar, saya bilang. Ini luar biasa. Karena apa? Dari ketulusan dia berdoa. Dan saya bersyukur. Inilah kita harus kembali. Kita harus kembali kepada firman Tuhan, saudara. Supaya betul-betul kita boleh menjalankan apa menjadi kerinduan. Nah, di sini juga doakan supaya betul-betul saya juga boleh menjadi satu tempat yang saya bisa tampung untuk pelaut-pelaut dalam mereka supaya bisa mau konseling mau apa, minimal mereka bisa dikasih makan atau apa. Saya rindu betul-betul. Saya rindu supaya ada yang bisa support dalam mereka ini loh, berapa sih kalau bisa pikir-pikir, tetapi saya percaya satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Dan ini yang saya mau tutup, bahwa di dalam kita tinggal di dalam Tuhan itu. Ada hal yang kita harus belajar. Ciri-ciri yang tinggal di dalam Tuhan, salah satunya yaitu apa? Kita berkalu-karib dengan Tuhan. Kita sering bersekutu dengan Tuhan. Kita bukan hanya sering bersekutu dengan Tuhan, tetapi kita juga memuji memuliakan Tuhan pada setiap pagi. Dan saya percaya, kalau ini kita lakukan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, maka dikatakan firman Tuhan, di luar aku engkau tidak dapat buat apa-apa. Itu sebabnya saudara, saya mau tutup bahwa kita apapun yang terjadi, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, apapun usaha yang akan kita kerjakan, libatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita. Satu hal yang saya mau katakan, biarlah bangun kehidupan kita di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Badai apapun, gelombang apapun boleh datang dalam kehidupan kita, tetapi satu hal, kita akan berdiri tegak di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.